Baik, halo, selamat datang, salam kenal dan selamat datang di channel MUZ. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang eh, lebih agak berbeda dari konten-konten yang sebelumnya, tapi masih termasuk dalam topik di channel ini. Untuk yang belum tahu, channel ini membahas tentang beberapa topik ya, kurang lebih 5 lah. Itu ada hobi, lifestyle, fotografi, musik, dan otomotif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mungkin masuknya lifestyle ya. Ini kita akan membahas tentang motivasi jiwa. Jadi nanti saya akan membuat video yang akan saya masukkan di playlist motivasi jiwa. Nah, belum lama ini saya mendapatkan video yang cukup menarik nih. Mendapatkan video yang cukup menarik lah. Jadi ini videonya itu tentang relationship. Mungkin di playlist ini kebanyakan kita akan membahas motivasi jiwa tentang relationship ya. Ya mungkin paling banyak itu. Nah, jadi kemarin tuh saya mendapatkan video yang cukup menarik nih. Mungkin bisa kita lihat dulu ya videonya ya. Kenapa sih cowok kalau udah ditolak gak mau chat lagi? Kenapa sih coba? Kenapa coba? Emang masalah gitu kalau kita temenan aja? Enggak kan? Lagian jadi teman kan enak, kalian jadi gak takut kehilangan. Bener gak sih? Padahal tuh ceweknya juga biasa aja. Malah kalian yang mundur perlahan. Kayak tiba-tiba ngilang, terus udah gak seintens kemarin lagi chatannya. Kenapa sih? Padahal inget kan kemarin kita chatannya udah sampai ngucapin met bobo, met bangun, ada gak sih? Terus sekarang malah jadi kayak orang gak kenal. Emang butuh waktu buat kita kayak biasa lagi kayak kemarin? Apa gimana sih? Padahal dengan kita tolak bukan berarti kita mau kehilangan kalian. Kita kan juga masih pengen punya teman main bareng, curhat bareng gitu. Kenapa harus menghindar? Kenapa harus hilang lama-lama? Coba, kenapa coba? Nah, itu adalah videonya. Jadi cukup menarik ya. Di sini pertanyaannya adalah kenapa cowok kalau udah ditolak gak mau chat lagi? Padahal udah intens sampai ada ucapan selamat tidur dan selamat bangun. Dan selain itu udah jadi teman main dan teman curhat. Ini cukup menarik ya. Mungkin banyak cewek yang bertanya-tanya tentang hal ini. Kalau cowok ya paling udah tahu ya alasannya karena apa. Jadi kita akan membahas tentang ini. Mungkin kita akan menjelaskan kenapa sih kok bisa kayak gini. Untuk yang pertama gampangnya gini ya, ini jawaban yang cukup simpel. Jadi ibarat kayak orang lagi mancing, kalau ikan nggak mau makan umpan ya udah, tinggal mau dijaring atau pindah ke kolam ikan yang lain. Kalau dijaring kan ya otomatis butuh usaha keras, ya pasti dapat, tapi usahanya lebih keras. Nah, jadi sampai situ itu jawaban yang simpel ya. Ini pakai ibarat, itu udah simpel banget. Nah, untuk jawaban yang serius, ini yang serius ya penjelasannya. Saya nggak akan menggunakan hati tok atau logika tok. Jadi dua-duanya akan saya pakai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Kalian nggak wajib untuk nggak wajib untuk tahu tentang ini. Cuma kalau kalian mungkin pengen mempunyai hubungan relationship yang cukup baik, ya kalian simak aja. Nggak harus setuju. Kalau misalkan nggak setuju ya kalian tambahkan di kolom komentar juga boleh. Nah, untuk jawaban seriusnya adalah gini. Setiap cowok pasti punya maksud tertentu waktu deketin cewek. Itu udah normal lah ya. Entah itu untuk relationship atau
untuk teman biasa, dan itu nggak salah. Jadi nggak ada salahnya cowok tuh gimana ya, mengorbankan sesuatu buat deketin cewek untuk mendapatkan kebutuhan dia. Entah itu kebutuhan karena dia butuh teman, contohnya ya kayak teman belajar atau teman main atau teman apapun lah. Misalkan cowok tuh butuh apa ya, ibaratnya kalau kita kuliah ya, kita cari contoh yang lebih gampang aja. Misalkan lagi kuliah nih, cowok nih pengen belajar suatu materi, dia bertujuan biar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kebetulan di situ ada cewek yang pinter. Nah, pasti ya nggak pasti sih. Cuma kalau cowoknya mau belajar, kan bisa tanya-tanya sama ceweknya ya. Ya, salah satu caranya adalah deketin terus akrab, terus ya ngajak belajar bareng lah, yaitu karena kebutuhan dia gitu loh. Jadi kan mereka itu melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu, entah itu waktu, tenaga, atau mungkin bisa uang, itu karena mempunyai tujuan tertentu. Kalau misalkan tujuan dia nggak terpenuhi ya biasanya ya udah cari yang lain gitulah, yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang topik yang relationship ya. Jadi kita singkirin dulu untuk tema yang teman tadi, misalkan kayak teman belajar tadi. Jadi kita akan membahas untuk relationship. Nah, ini saat cowok memberi fasilitas, entah itu menjadi teman main, teman curhat, ataupun teman buat ngucapin selamat malam, selamat pagi, selamat bangun lah ya. Artinya dia menawarkan fasilitas yang dia punya. Jadi dia itu menawarkan fasilitas dengan mengorbankan apa yang dia punya, entah itu waktu, tenaga, atau uang, seperti kayak yang saya jelasin tadi ya. Jadi mengorbankan apa yang dia punya. Misalkan seperti jadi teman main, dia kan mengorbankan waktu, dia kan punya waktu, dia korbankan, dan tenaga. Main kan butuh tenaga ya, nggak mungkin nggak pakai tenaga. Terus duit, nah main kan juga butuh duit. Nah, untuk curhat juga dia akan mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran. Cewek kan nggak mungkin ya mereka curhat, ya mungkin ada beberapa, misalkan mereka curhat ada yang cuma pengen didengerin, ada juga yang pengen dapat feedback, jadi minta tolong gimana, itu kan mengorbankan pikiran ya. Nah, itu adalah kalau saya bilangnya investasi ya. Jadi cowok tuh mengorbankan apa yang dia punya untuk investasi ke ceweknya. Ibaratnya kayak ekonomi ya, gampangnya gitu sih. Jadi dia mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, misalkan nih, gampangnya gini, kalau kalian investasi ke saham atau ke obligasi atau apapun lah, kalau misalkan kalian nggak mendapatkan keuntungan yang kalian harapkan, nah apa yang kalian lakukan gitu loh? Yang pasti kan pertama udah kecewa duluan ya, nggak dapetin apa yang dia mau. Jadi ya misalkan dia investasi ke salah satu saham, terus dia nggak dapet mungkin dividen yang dia inginkan, ya dia cabut uangnya gitu loh, sahamnya dia jual. Nah, sama kayak gini tadi. Jadi cowok tuh memberikan fasilitas itu, mengorbankan apa yang dia punya untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kebutuhannya nggak terpenuhi ya udah nggak mau lagi investasi gitu loh. Gampangnya sih kayak gitu. Jadi buat cewek tolong pengertiannya ya.
misalkan ada cowok yang menawarkan sesuatu ke kalian, itu kemungkinan besar cowoknya itu membutuhkan sesuatu dari kalian. Nah, bagusnya sih kalian nggak perlu nebak-nebak ya. Ini butuh apa, nggak perlu nebak, tanya aja. Kalau misalkan udah tanya, yang cowok jelasin, tinggal keputusan kalian mau atau bisa memberikan atau enggak. Kalau enggak ya udah ngomong aja. Kalau bisa ya bisa, nggak apa-apa. Artinya gini, kalau misalkan kalian para cewek itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh cowok, maka cowok juga akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh cewek gitu loh. Jadi kalau gampangnya gini, kayak simbiosis mutualisme. Nah, itu udah paling gampang banget. Jadi saling menguntungkan ya. Cowoknya juga untung, ceweknya juga untung. Jadi jangan cuma sebelah aja yang untung. Kalau udah cuma sebelah yang untung ya udah lepas gitu loh. Nah, lalu kenapa di video tadi kan udah ada pertanyaan lagi ya? Kenapa nggak jadi temen aja? Temen kan enak, nggak perlu takut kehilangan, nggak perlu takut ditinggal, nggak perlu takut putus mungkin. Nah, jadi gini, misalkan nih si cowok nih butuhnya nggak cuma sebatas temen, butuhnya ya lebih dari itu. Nah, gampang lah ngomongnya, mungkin pacaran lah. Misalkan ceweknya nggak bisa memenuhi itu, ya udah, karena memang untuk temen main sama temen sama main sama pacar itu beda. Nah, paling gampangnya sih di situ. Jadi kalau misalkan kalian cuma menawarkan sebatas temen, ya udah, tergantung cowoknya mau menerima atau enggak. Kalau enggak mau menerima ya udah. Biasanya cowok langsung ngilang. Kita nyebutnya nggak ghosting ya, karena kalau ghosting tuh memberi harapan dulu. Yang ini kan nggak memberi harapan, cuma dia ngasih fasilitas, terus dia membutuhkan sesuatu dan kebutuhannya nggak terpenuhi, ya udah dia cari yang lain gitu loh. Jadi dia menghilang tuh sambil cari yang lain gitu gampangnya. Dan itu nggak salah. Sekali lagi itu nggak salah. Gini, jangan kira untuk cowok yang mempunyai beberapa orang yang dia sukai, mungkin jangan mikir kalau mereka itu playboy. Nah ya, karena apa? Gini, nggak mungkin cewek tuh cuma punya satu orang yang mendekati dia, ya kan? Itu normal. Kita ngomongin untuk cewek yang berkualitas ya, jangan cewek yang biasa aja. Biasanya kan kalau cowok juga pengen cewek yang berkualitas. Jadi kalau cewek pengen cowok yang berkualitas, dia harus jadi berkualitas juga. Itu yang namanya setara. Oh, bukan setara sih, realistis. Nah, itu yang namanya realistis. Kamu pengen yang berduit, kamu juga harus berduit gitu. Harus pinter nyari duit. Nggak harus duit banyak, tapi pinter nyari duit. Nah, gitu loh. Nah, jadi cuma itu aja sih kalau yang bisa kita sampaikan. Mungkin video ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, mungkin di tengah-tengah ya. Tapi kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau apapun lah, bisa tambahkan di kolom komentar. Nah, untuk konten yang satu ini tuh sebenarnya cuma selingan di konten-konten yang biasanya diupload.
Jadi kebanyakan yang diupload kan tentang otomotif ya. Ini cuma selingan aja sih. Cuma kalau misalkan mendapatkan respon yang positif, mungkin ya akan lebih sering upload yang model beginian. Nanti akan dicarikan untuk materi-materi yang menarik buat kalian. Nah, cuma itu aja. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe juga. Kalau misalkan ada pertanyaan tambahan atau sanggahan atau apapun lah, bisa tambahkan di kolom komentar. Syukur-syukur kalau ada respon positif dengan video ini. Jadi akan saya upload untuk video yang lebih banyak yang kayak gini gitu loh. Nah, cukup sekian videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.